Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan kelas tutorial. Kelas tutorial menjelang UTS. UTS-nya lusa, tanggal 7 jam 8. Eh, Sebelum kita bahas, kalau kalian ada contoh soal UTS tahun-tahun sebelumnya, silakan di-share aja di sini biar bisa kita bahas. Tapi sebelumnya kita ke kelas tutorial yang disesuaikan dengan mata kuliah yang diajarkan di kelas besarnya. Jadi kita masuk ke materi momen dan momentum sudut. Betul sudah diajarkan di kelas? Halo, momentum sudut sudah diajarkan? Momen inersia? Harusnya sudah ya. Ini udah pekan ke berapa ya? 9 tuh, 9. Jadi kita hari ini belajar materi ke bagian benda tegak. Dengan pokok bahasan momen inersia dan momentum sudut. Share screen. Oke. Height. Oke. Ini soalnya sudah kalian lihat. Oh iya, belum dibuka drawing pad-nya. Oke. Ada 7 pertanyaan. Salah satunya adalah soal UTS yang pernah diujikan, nomor 1. Sebenarnya soalnya nggak susah. Kalau sering coba latihan soal aja. Jadi nomor 1 diambil dari UTS tahun 2017. Ada sebuah partikel yang bergerak rotasi dengan fungsi tertentu. Fungsinya adalah nomor 1 ini. Partikelnya berotasi dengan fungsi tertentu yaitu theta t 10 plus 2t plus t kuadrat plus 5 t pangkat 3. Nah ini plusnya kok sama kayak dengan t. Oke. Nah ini adalah fungsi tertentu terhadap waktu. Di sini adalah fungsi posisi angular terhadap t. Kalau misalkan fungsi terhadap x, maka dalam kurungnya x dan seterusnya. Yang ditanyakan untuk soal nomor 1 ini adalah menentukan posisi awal. Kemudian yang kedua, posisi setelah 10 detik. Jadi theta dalam kurung 0 sama theta dalam kurung 10. Itu nomor 1A. Kemudian untuk 1B yang ditanyakan adalah laju anguler. Laju anguler itu dilambangkan dengan simbol omega. Yang ditanyakan pada saat 5 sekon, jadi omega dalam kurung 5. Kalau penulisannya seperti itu. Halo? Seperti itu. Nomor 1A. Gimana caranya untuk nomor 1A? Ada yang punya ide? Yang ditanyakan adalah theta 0 dan juga theta 10. Caranya gimana? Ada yang punya ide? Halo? Ada yang punya ide? Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Ini lagi bobok semua ya.
Gimana caranya? Ada yang tahu? Ini harusnya SMA udah pernah ya yang seperti ini mirip. Jadi kalau misalkan diketahui suatu fungsi, kemudian yang ditanyakan adalah fungsi pada waktu T tertentu, maka kita cukup menggantikan nilai T-nya aja. Ini kan T, delta T. Jadi theta 0. Maka di sini kita bisa lihat bahwasannya dari persamaan ini nilai theta-nya digantikan dengan nilai 0. Jadi theta-nya sama dengan 0. Sehingga tinggal kita substitusikan konstantanya tetap, kemudian nilai yang butuh kita ganti menjadi 0, begitupun seterusnya. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya berapa? 10 plus 20 plus... Ini suara saya nggak masuk lagi ya? 10 hasilnya, Pak. Oh iya, 10. Jadi yang ini 0, yang lainnya 10. Berarti sama untuk theta sama dengan 10. Tinggal substitusikan aja 10, 2, 10. 10 kuadrat dan 5, 10 pangkat 3. Ini substitusi 20, 100, dan 5.000 ya. 5.000. Ini kalau dijumlahkan berapa? 5.130. Ya, 5.130. Nah, seperti ini. Gampang ya. Jadi untuk soal UTS 2017 bisa kalian kerjakan. Soalnya ternyata gampang. Cuma tinggal disubstitusikan nilai T. Kalau ditanyakan T-nya 5, untuk soal nomor B, berarti kita tinggal menggantikan T-nya sama dengan 5. Nah, itu. 1B yang ditanyakan adalah laju anguler. Laju anguler tadi didapatkan dari nilai omega. Rumus omega apa kalau kalian masih ingat? Apa omega? Omega itu didefinisikan sebagai turunan theta terhadap waktu. Gini. Jadi omega itu kan sebenarnya satuannya radian per sekon ya. Nah, theta ini satuannya radian dan waktu ini satuannya sekon. Jadi radian dibagi waktu. Ini radian, ini waktu, ini pembaginya. Jadi satuannya sama kanan kiri. Karena ini persamaan, maka satuan di kanan dan satuan di kiri harus sama. Jadi omega rumusnya adalah turunan theta terhadap waktu atau d theta dt. Maka untuk itu kita bisa menurunkan persamaan d dt dari 10 plus 2t plus t kuadrat 5t pangkat 3. Ini gimana menurunkannya? Pernah belajar turunan? SMA kelas 11 ya, turunan kelas 12. Kalau diturunkan hasilnya seperti apa? Jadi 10 diturunkan menjadi 2. ya, 2 ini D 0. tambah 2 tambah 15 T kuadrat. tambah 2T 2T tambah 15 kuadrat. 15. Ah, benar ini. Jadi seperti ini ya. Kemudian yang ditanyakan adalah laju anguler percepatan. Laju anguler awal. Oh, ini harusnya pakai dan. Tentukan laju anguler awal dan percepatan anguler pada saat T. Laju anguler awal ini pakai dan tengah-tengahnya. Yang bikin soal ini mabuk. Pakai dan. Laju anguler awal berarti kita mencari nilai W0. Awal kan 0 ya. Jadi kita tinggal substitusikan 2 plus 20 plus 15 0 kuadrat. Ini harusnya 0 semua. Jawabannya adalah radian 2 radian per sekon. Ini laju anguler awalnya. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah percepatan anguler. Berarti kalau percepatan anguler ini ditambahkan lagi.
percepatan angular berarti turunkan sekali lagi. Ini omega terhadap dt. Tadi kita dapat nilai omeganya itu adalah 2 plus 2t 2T plus 15 t T kuadrat. kuadrat. Itu kalau diturunkan jadi berapa? Jadi 2T, jadi 2 plus 3 2 2 30 30t. Nah, kalau ditanyakan kecepatan angular dalam waktu T5 berarti T ini apa? Alfa apa? Untuk T sama dengan 5 detik berarti ini apa? Alfa dalam kurung apa? dalam kurung 5. Gini ya. Kemudian tinggal disubstitusikan, nilai T-nya digantikan 5. Jadi 2 15 T kuadrat. 72, satuannya apa? 2 ditambah 30 T, Pak. Radian per sekon. Iya, radian per apa? Sekon. Sekon, yakin? Radian per menit. Ini tadi satuannya apa? Ini radian per sekon ya. Kalau theta, sekon. Radian per sekon dibagi sekon jadi apa jawabannya? Radian. Radian. Radian per sekon kuadrat. Oke, itu ya. Sekon kuadrat, Pak. Nomor 1 ada pertanyaan? Nomor 1 gampang ya. Tinggal disubstitusikan kalau mencari kecepatan diturunkan sekali. Kalau mau cari percepatan diturunkan sekali lagi. Kecepatan diturunkan sekali, percepatan diturunkan sekali lagi. Nilainya disubstitusikan. Kalau dia awal berarti 0. Kalau pada waktu T tertentu, berarti dianya digantikan tertentu. Misalkan 5, 2, 7, dan seterusnya. Ada pertanyaan untuk soal nomor 1? Ini gambaran soal UTS 3 tahun yang lalu. Masih bisa kalian kerjakan, gampang. Jadi kuncinya adalah memahami penggunaan. Tidak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Ada motor gergaji listrik dengan kecepatan sudut sekian dalam waktu putaran sekian memiliki nilai Pak, boleh lihat sebentar lagi Pak yang tadi Pak? Oh iya, belum disalin. Oke, salin dulu aja. Itu 30 dikali 5 kan Pak? Oh iya, 30 kali 5 berapa? 150 harusnya Pak. 150 Pak. Oh iya. Bukan 70. Ini ya, 150. Jadi berapa? 152 ya. Oke. Ada lagi? Nanti silakan dikoreksi sendiri kalau ada yang salah. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 ini yang diketahui. Banyak yang diketahui. Yang ditanyakan adalah torsi. Yang ditanyakan torsi. Torsi lambangnya gini ya. T, tapi ada gelombang di atasnya. Yang diketahui di sini adalah kecepatan sudut dalam satuan putaran per sekon. Ini belum standar ya. Kalau tetap standar tadi adalah radian per sekon. Jadi ini kita konversikan dulu. Kecepatan sudutnya, kecepatan sudut awalnya, kecepatan sudut awalnya kita tidak tahu. Kalau tidak tahu kita bikin 0 aja. 0. Putaran itu bahasa Inggrisnya apa? Apa putaran bahasa Inggris? Putaran. Kalau benda yang berputar itu satu putaran disebut apa? Rotasi apa revolusi? Kalau di gravitasi, rev ya. Jadi ini revolusi per sekon atau rev per s. Rev per s.
Nah, ini kalau dikonversikan menjadi standar radian per sekon, dia jadi berapa nilainya? Satu putaran itu berapa pi? Jadi putaran itu kan sebenarnya melingkar seperti ini ya. Ingat. 2 Pak. Ya benar. Dua apa? 2 Bisa. pi. Benar. Jadi dia dari sini balik lagi ke sini. Itu kalau misalkan kita pecah jadi seperti ini satu. Kemudian dia mutar balik lagi. Ini dia dari bawah, ini dia ke atas. Ini kan kalau sinus, ini kan pi ya. Ini pi juga, jadi 2 pi. Maka pengalihnya adalah 2 pi. Ini 20 pi radian per sekon, ini tetap. Terus apa lagi yang diketahui? Nilai momen inersia. Inersia dilambangkan dengan I. Nilai yang diketahui di sini adalah 2 kali 10 pangkat minus 3. Yang ditanyakan adalah torsi. Torsi itu rumusannya adalah del sigma torsi itu sama dengan inersia dikalikan percepatan sudutnya, di mana inersianya sudah kita ketahui. Kemudian percepatan sudut itu bisa didapatkan dari selisih kecepatan sudut dibagi dengan 2 tetanya. Nah ini tinggal disubstitusikan nilainya berapa. Ini 2 kali 10 minus 3. Ini selisihnya menjadi 20 pi. Ini 2 theta. Tetanya berapa? Tetanya ketinggalan ya. Tetanya 100 putaran. 100 revolusi berarti berapa theta? 200 pi ya, 200 pi jadi. Tetanya 200 pi. Oke. Kecil amat tulisannya. Nah, ini 200 pi ada pi-nya. Kemudian tinggal diselesaikan, ini hasilnya dapat berapa nanti. Coba kalian hitung. Ini 20-nya dikuadratkan, berarti 400. 400 dibagi 400. Berapa itu? 400 dibagi 400. 1. 1. Berarti ini 2 kali 10 pangkat minus 3. Jadi tersisa 2 10 minus 3 aja ya. Satuan dari torsi adalah Newton meter. Dah, inilah jawabannya. Selesai. Gampang ya. Jadi ini tinggal kita selesai, tinggal kita substitusikan aja. Si alfa ini sebenarnya sama halnya mirip kayak ini loh. Percepatan sentripetal itu kan kalau persamaannya jadi V kuadrat per 2R. Enggak. Beda ya. Analoginya gitulah mirip. Ada pertanyaan untuk soal nomor 2? Jadi kita perlu mengkonversikan terlebih dahulu nilai revolusi menjadi nilai theta. Ini menstandarisasi. Sama halnya kalau misalkan satuannya sentimeter, kalian konversikan dulu ke dalam meter. Tidak ada pertanyaan untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke. Di nomor 3 ada diagram gambar. Ada pengungkit atau fulcrum, kemudian ada penahan atau bolt, dan ada objek. Objeknya manusia yang melompat. Yang ditanyakan di sini adalah tentukan gaya F1 dan F2. F1 F2-nya di mana ini? Nah, di sini
Kalau kita tidak tahu di mana F1, F2-nya, kita bisa menggambarkan sendiri. Kalau manusia, pasti dia memberikan beban, alias weight. Maka F1, F2-nya ini dan ini. Di sini kita kasih nama F1, di sini kita kasih nilai F2. Inilah yang ditanyakan di soal. Nah, F1 itu vektornya ke bawah atau ke atas? Dia menahan ya. Kalau dia menahan, berarti dia ke bawah. Berat juga sama ke bawah juga, karena dia ke bawah. Sedangkan penumpu itu kan dia melengkungnya ke atas nanti, menahan beban ke atas. Jadi ini arah vektornya ke sini. Ini harus kemampuan menganalisis arahnya sering-sering dilatih. Jadi ini vektornya ke bawah, V2-nya ke atas, W-nya satunya ke bawah. Jadi kita mendapatkan diagram gaya-gaya. Free body diagram, kalau kalian baca di buku. Ada 2 vektor ke bawah dan 1 vektor ke atas. Untuk soal torsi, sama kayak halnya soal kinematika, dinamika, dan impuls momentum, vektornya searah dijumlahkan, beda arah dikurangkan. Jadi fisika dasar 1, basicnya adalah vektor ini. Kemudian tinggal kita selesaikan aja. Ini dalam kondisi mula-mula atau kondisi diam, semua benda ini akan memenuhi hukum Newton pertama, di mana total gaya yang bekerja itu senilai 0. Adapun total gaya di sini apa dikurang apa? Ini F-nya apa aja? Ada F2, F1 sama W. Kalau kalian bikin persamaan, jadi persamaannya apa di sini? Apakah F1 tambah F2 dikurang W, atau F2 tambah W2 dikurang F1, atau gimana? Yang benar seperti apa? Kalau dilihat dari vektornya. Searah dijumlahkan, beda arah dikurangkan. Gimana? Ada yang punya ide seperti apa? Ya, benar. Jadi F1 ditambah W dikurang F2. Atau bisa juga F2 dikurang F1 ditambah W. Dua-duanya benar. Kalau misalkan di sini saya mau bikin F2 dikurang F1 dikurang W sama dengan 0, ini benar. Atau misalkan mau dibuat F1 ditambah W dikurang F2, ini juga benar. Hasilnya harusnya sama atas dan bawah. Kalau jawabannya beda, berarti kalian ada yang salah hitung. Harusnya sama 100%. Nah, di sini saya bikin F2 dikurang F1 dikurang W. F2 positif, kemudian dikurangkan F1 arahnya beda, dan W juga arahnya beda. Yang kita mau cari adalah nilai dari ini dan ini. Walah, nggak bisa ya. Karena kita cuma tahu weight-nya aja. Weight-nya itu berapa? Bebannya 55 dikalikan gravitasi. Jadi ini 550, ini 0. Yang ini kita belum tahu nilainya berapa. Oke. Nah, apabila terjadi hal seperti ini, maka kita bisa menggunakan rumusan torsi. Kan torsi itu faktornya dikalikan dengan L-nya ya. Nah, maka solusinya menggunakan torsi. Nanti kalau kalian misalkan ke bidangnya teknik, di sini jurusan apa? Saya lupa. Oh, pertanian, TIP ya, TIP dan? Sama rekayasa kehutanan. Rekayasa kehutanan. Nah, kalau kalian belajar solusi torsi, oke. Itu di mana total nilai torsi itu sama dengan 0. Di sini ada 3 torsi 1, 2, dan 3. 1, 2, dan torsi 3 yang kalau ditotalkan harus bernilai 0. Di mana untuk F1 ini rumusan torsi itu F dikalikan L-nya ya. Jadi gini.
Nah, kemudian kalau kita mau mencari panjangnya tinggal kita lihat yang diketahui di soal. Untuk ini kan titik sumbunya, titik penahannya di sini ya. Jadi untuk L1 ini nilainya 0. Kemudian untuk L2 nilainya berapa, ada nggak di soal? Dari Bolt ke Fulcrum berapa? Satu koma empat ini ya. Dari Bolt ke Fulcrum ini 1,4. Sedangkan kalau ke W itu 3,9. Berarti ini L apa ini? LW ya. Biar sama. Atau L3 juga sama. Nilainya 3,9. Oke, tinggal substitusikan. Ini nilainya 0, kita coret aja ya. Ini kan nilainya 0 ya. Kita coret aja. Berarti nggak ada nilai toksi 1. Tinggal ini. Kita mau cari nilai F2. L1-nya kita dapat 1,4. F3-nya di sini adalah W. Alias berapa tadi? 550 ya. L3-nya 3,9. 0. Oke, kita dapat nilai F2 di sini. Berapa itu nilainya? Oh, lupa. Ini F2 tadi arahnya beda arah ya. Jadi ini minus. F3 juga arahnya ke bawah ya. Jadi ini plus. Salah. F2. Yang minus itu ini. Yang mana sih minus? F1 minus. Sorry. F1 minus. Kemudian F2 positif. F3 tuh yang W ini. Ini minus. Oke. Salah ya, vektornya harus bernilai sama. Jadi ini minus 550. Oke, kita dapat nilai F2 1,4 F2 sama dengan 550 3,9. Maka nilai F2-nya adalah berapa itu? Coba dicari berapa nilainya. (550) dikali 39 dibagi 1,4 berapa jawabannya? 1532. 1532. Yang itu ya? Nanti dicek aja. 0,14. Ya, kita hasilnya sekian. Untuk gaya satuannya Newton. Ini tadi sorry ya. Ini kita bikin tanda aja biar nggak lupa. Ini minus, ini positif. Jadi kalau di sini kita bikin minus, ini kita bikin positif. Kalau yang W-nya kita bikin negatif. Ini dapat nilai F2, berarti kita butuh satu lagi. Karena yang ditanyakan adalah F1 dan F2. Maka gampang ya kalau udah di sini. Tinggal disubstitusikan aja di sini. Balik lagi kita ke persamaan ini. Ini 1532, ini yang ditanyakan, ini 550, ini 0. Berapa ini? 153 dikurang 550 berapa? 900 berapa itu? Atau 982. 982. 82. Maka nilai F2 adalah 982. Selesai. F1. Oke. Ini F1. Pak, izin bertanya. Silakan. Untuk arah vektornya itu kalau ke atas itu plus apa bagaimana? Oh, ini plus minusnya. ya. Bagus pertanyaannya. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, ini tergantung maunya kita. Mau yang di bawahnya dua-duanya positif, kemudian yang atas negatif, atau yang bawah positif, yang terserah. Boleh dibalik ini. Ini negatif, ini positif, atau ini positif, yang di bawah negatif. Tergantung kita. Dan harusnya kalaupun dibalik, ini yang di atas minus yang di bawah positif, harusnya jawabannya sama, 982 dan 1532. Jadi bagus pertanyaannya. Asalkan kalau beda arah, nilai vektornya beda. Itu aja sih. Asalkan beda arah, dianya plus minus. Ada lagi pertanyaan?
Tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, nomor 4 ini agak susah kayaknya. Balok seragam 1000 Newton melekat pada dinding vertikal. Yang ditanyakan adalah tegangan pada kawat dan besar komponen horizontal gaya. Kita gambarkan ulang jadi untuk soal nomor 4. Saya gambarkan seperti ini. Kok nggak bisa lurus gambarnya? Nggak bisa lurus. Oke, lumayan. Oke, bagus. Oke, belok. Sip. Oke, ini saya gambar diagram gaya-gayanya. Jadi yang arahnya melawan ke sana namanya tegangan, yang ke bawah ke sini namanya beban. Di sini juga beban. Ini beban apa namanya? Beban balok ya. Ini beban balok. Yang ini beban apa ini? Beban lonjongnya apa namanya beban lonjong ini? Palang ya. Ini beban palang. Penyangga apa palang, Pak? Penyangga atau palang? Mana ada nggak tulisan di sini? Ini bukan apa ya? Ya, palang atau penyangga sama aja ya. Balok, palang atau penyangga. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai T ini berapa? Ini yang soal nomor A. Yang ditanyakan yang B apa? Gaya, komponen vertikal gaya. Oh, komponen. Kalau komponen bukan F-nya ya, tapi SX-nya. SX, ini XY, ini SX. Oke, ini yang ditanyakan. Kita mencari nilai tegangan dulu. Ini sudah kita dapat nilainya. Tetanya lupa ketinggalan 50. Ini 30. Oke. Mulai dari mana nih? Mulai dari torsi. Dimana sama kayak tadi soalnya, sama persis kayak soal nomor 3, kita menghitung. Jadi solusinya, kalau kita punya gaya, atau kita punya tegangan, atau kita punya beban, itu kan semuanya dianggap sebagai gaya ya. F ini bisa berlaku sebagai beban, bisa berlaku sebagai gaya, bisa berlaku juga sebagai apa? Semua yang bersatuannya Newton itu bisa kita pakai. Nah, kalau dia punya komponen panjang, ini kan ada komponen panjang ya. Ini palangnya berapa panjangnya, atau talinya berapa panjangnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumusan torsi. Di sini kita menggunakan rumusan torsi. Total bernilai 0. Di mana torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3 nilainya harusnya 0. Kemudian kita lihat baru arahnya. Kalau arahnya beda berarti negatif, arahnya sama positif. Ini yang mana kita mau negatif? Satunya yang mana nih? Yang di bawah ya, yang negatif ya. Ini bawah, ini bawah, kita bikin negatif aja lah ya. Jadi ini W palang dikalikan L-nya berapa ini? Ada yang tahu nih L-nya berapa? Kalau palangnya kan sampai di sini. Berapa itu? L-nya berapa?
Kita nggak ada nilai di sini, jadi kita menebak sendiri L-nya. Berapa yuk? L-nya persis di sini. Setengah ya. Ini setengah L. Kok dikasih minus? Kemudian panjangnya bukan Pak? iya, panjangnya setengah L. Ya, torsi itu kan rumusannya gaya dikalikan dengan panjang. Jadi kita ngelihat panjangnya berapa. Di sini panjangnya setengah. Kemudian untuk W balok atau di sini ini WP, lupa P-nya. Ini W balok, panjangnya berapa? Panjangnya total ya. Jadi dari sini ke sini ini L. Yang palang tadi setengah, yang WB ini L penuh. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai tegangan. Nilai tegangannya searah atau beda arah? Beda arah ya. Jadi kita bikin positif. Jadi yang lainnya kita bikin negatif, yang tegangan kita bikin positif. Tegangan L, ada L. L-nya membentuk sudut atau tidak? Kalau ini kan tidak membentuk sudut kan, ke bawah aja, membentuk sudut. Nah, sudutnya itu senilai, oh ini semuanya membentuk sudut sih. Ini LY, ini LY, ini LX. LS, LX, LY semua. Ini semuanya membentuk sudut. Ini kan ada sudut ini ada sudut bukaan, ini juga ada sudut bukaan. Jadi persamaannya ini. Tinggal kita selesaikan aja. Ada nolnya kelupaan. Samanya ini. Minus WP setengah LY. LY-nya sudutnya berapa? Iya, 30 ya. 35, 30 sih. Ini kan nanti kayak gini. 30. L cos 30. Ini WB L cos apa ya? 30 juga karena sama bentuknya. Kemudian yang T, nah yang T dianya pakai sin. L sin 50 plus 30. Ini kan bukanya 30, di sini 30. 40. Sama dengan 0. Tinggal diselesaikan. Yang kita pengen cari adalah nilai T, maka T-nya kita pindahkan paling awal. T L sin 80 sama dengan enggak, ini plus ya, sorry ini plus. Berarti yang minus-minus ini kalau kita pindahkan ke sebelahnya menjadi plus. Ini WP setengah L cos 30 WB L cos 30. Ini L kita coret semua. Bisa ya. Kanan kirinya sama. Jadi T sama dengan WP setengah cos 30 berapa sih? Cos 30 berapa? Berapa cos 30? Langsung kita substitusi. 0,8 ya? Akar 3, Pak. Oh iya, akar 3. Oke, kita langsung substitusi nilai aja ya. WP diketahui di soal berapa WP? Palangnya berapa? Berat palang. Ini kita cari nilai berapa nilai ini, langsung kita substitusikan, nanti kita dapat nilai T. Berapa nilai WP? Yuk dibaca berapa nilai WP? 20 kg. 20 kg, yakin?
Berapa nilai bebannya tadi? WP-nya berapa? W palangnya? Itu soalnya gimana sih bacanya? Balok seragam 1000 melekat pada dinding dan terikat pada ujung kabel lainnya. Seragam dan memiliki massa 20 kilo. Kok ada titik di situ? Kalau petinya mah gampang ya. Kalau yang WP-nya ini udah jelas ini. 1960. Berarti ini 1960. Cos 30 tadi berapa? Setengah akar 3 alias 0,8. Setengah akar 0,8. Ini juga 0,866. WP-nya tadi berapa? Coba cari berapa WP-nya. Sin 80 berapa? Sin 80. Saya nggak, sin 80 berapa ya? Sin 80. ,98. 0,984. Nah, yang WP-nya ini berapa? Nanti kita akan mendapatkan nilai yang ditanyakan di soal, yaitu nilai tegangan. Sekian, berapa? Ini kalian selesaikan ya, WP-nya berapa? WP-nya berapa sih? WP itu massa apa panjang ya Pak? W itu wek, berat. Beratnya massa. Berat palang gitu ya Pak. Iya, berat palang berapa? Berat itu kan massa dikalikan gravitasi. Massanya berapa dikalikan gravitasi. Berapa beban? Yang 1000 di sini apa sih? Balok seragam. Balok seragam tuh yang mana? Kemudian 20 kilo ini apa sih? Mungkin yang 20 kilo ini massa ini palangnya Pak. Terus yang 1000 ini apa? Nah, itu. Membingungkan. Soalnya membingungkan. Nggak apa-apa lah ya. Ini ngantuk kalau yang bikin soalnya. Padahal saya yang bikinnya. Jadi kita bikin 1000 aja lah ya. 1000 plus ini. 1000 plus. Ini nggak usah lah ya. Ini saya anggap tipu aja. Ini coret aja di soal kalian. Ini anggap tipu aja. Jadi balok seragam itu yang ini. Maksudnya palang ini 1000 kilogram, 1000 Newton. Udah dalam satuan Newton, maka tidak perlu dikalikan 10 lagi. Karena satuannya udah Newton. Maka ini 1000. Nah, ini tinggal dihitung berapa nilainya. Coba dihitung. $2.615. 2615 ya. Inilah jawabannya. Oke. Yang 1A sudah selesai. Kita lanjut ke 4B. Yang B ditanyakan adalah komponen. Nah, kalau komponen itu berarti SX-nya X nih. Nggak tahu kalian SMA pernah belajar mengenai mencari komponen atau enggak? Biasanya cuma mencari F di Fx-nya aja ya. Di sini kita mencari komponen. SX-nya berapa, SY-nya berapa. Yang kita gunakan di sini adalah total gaya, di mana kita menggunakan persamaan. Ini kan bendanya diam ya, karena dia terikat dan tidak akan mungkin bergoyang-goyang. Jadi kita menggunakan hukum Newton pertama, di mana total gayanya bernilai 0, baik untuk gaya secara horizontal maupun secara vertikal. Ini horizontal. Kita melihatnya dari sudut pandang horizontal, ini dari sudut pandang vertikal. Untuk yang bagian pertama, ini nanti salah satu komponennya adanya di dalam sini juga.
Kita lihat dari mana dulu ya. Fy dulu boleh, fx dulu boleh. Misalkan fx dulu. Total gayanya 0. Gaya yang bekerja di situ ada apa aja tadi? Nah, mana hilang tadi? Ini ya. Buat lagi baru aja lah. Ini. Kemudian ini tegangan ke atas. Ini tadi beban. Beban apa tadi? Beban balok. Ini beban palang. Kemudian untuk komponen sumbu X, dia-nya ke sini, SX-nya di sini, XY-nya di sini. Oke. Sekarang kita pengen melihat dari sudut pandang horizontal. Ini dari sudut pandang sumbu X ya. Sudut pandang sumbu X kayak gitu, sudut pandang sumbu Y kayak gini. Nah, dalam sudut pandang sumbu X, apa aja yang ada? Apakah WP, WB kita bisa masukkan? Nggak bisa ya. Mereka kan posisinya ada di sumbu Y. Jadi tidak bisa kita sertakan di sini. Yang ada di sini adalah yang ini. Theta boleh. Theta boleh. Kemudian SX juga boleh. SY nggak bisa. Jadi cuma ada 2 komponen ini. Kemudian mereka bertolak belakang. Satu ke kanan, satu ke kiri. Ini kan kalau sumbu X itu kan kanan kiri doang ya. Kanan kiri. Kalau saya buat kanan kiri. Jadi di sini ada SX. Saya bikin positif. Yang ini saya bikin negatif karena satu ke kanan, satu ke kiri. Jadi SX dikurangkan dengan T. Di mana T-nya adalah cos. Cos berapa? Cos 50. Terbentuk sini 50. Sama dengan 0. Maka dapatlah nilai SX-nya sama dengan T cos 50 alias berapa tadi? 2615 dikali cos 50 berapa? 1680 Kali 2, 1680. Ini ya. Oke. Kemudian untuk yang sudut pandang vertikal berarti kita ngelihatnya dari atas bawah ya. Tadi kiri kanan, ini atas bawah. Nah, atas bawah berarti ininya boleh. Ini boleh kita hitung. Ini kan berada di bawah, sedangkan SC-nya berada di atas. Kemudian tegangan juga kita bisa hitung. Tegangan ini kan posisinya kita bisa ngelihatnya sebagai ke kiri atau kita bisa ngelihatnya sebagai ke atas. Jadi di sini bisa saya jabarkan sebagai SY. SY-nya saya bikin positif. Kemudian T-nya juga saya bikin positif. Boleh ya saya bikin positif karena searah. T-nya juga positif. Di sini T-nya dalam bentuk sin. Kalau dalam sudut pandang X tadi saya bikin cos, sudut pandangnya saya bikin sin. Sin 50. Kemudian mau dikurangkan WP dan WB. Kenapa dikurangkan? beda arah. Betul. Arah. Nah, tinggal substitusi aja ya, nilainya ada semua tadi. Pokoknya jadi positif ya. WP plus WB minus T sin 50. WP tadi berapa? 1960. WB, mana sih ini bisa mappingnya sama. W baloknya 1960. W palangnya itu 1000. Ini 1000. Ini 1960. Dikurang 2615 dikurang sin 50 berapa? 0,76. Nah, tinggal diselesaikan ini berapa nilainya. 2960 dikurang 0,76
953. Ya, 900 berapa? 72 ya? Ya, pokoknya sekitaran itu. Selesai. Ini satuannya apa? Satuannya Newton ya. Karena ini satuannya Newton semua. Kan gaya. Gaya itu pasti Newton. Ini pasti Newton. Kemudian tegangan juga pasti Newton. Kemudian berat juga pasti Newton. Karena semuanya gaya F atau force. Jadi gitu soal nomor 4. Ini lumayan harus berpikir ya. Jadi ini nomor 4 saran saya harus sering diulang-ulang. Kalau 1, 2, 3 masih gampang. Ada pertanyaan untuk soal nomor 4? Tidak ada. Mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Oke. 5, 6 kayaknya gampang. Yang susah tadi soal nomor 4 doang. Ini soal tutorial 4 tahun yang lalu. Saya ambil lagi karena menarik. Yang ditanyakan di sini adalah momen inersia pada sumbu X. Jadi yang ditanyakan adalah IX, IY, dan IZ. Nah, gimana itu? Yang di sini rumus inersia yang umumnya kalian ketahui itu apa? Inersia sama dengan massa dikalikan R kuadrat ya. Nah, kalau misalkan ditanyakan X berarti X, kalau ditanyakan Y berarti Y, dan seterusnya. Jadi untuk mencari IX kita pakainya Rx kuadrat massanya tinggal kita substitusikan aja. Ini massa ini Rx. Nah, kalau misalkan inersia, ya kan misalkan kita inersianya gini ya. Kemudian dia ada faktor Xz-nya. Kalau misalkan kita mau mencari nilai dalam posisi X, maka otomatis yang akan bergerak itu adalah yang ini, yang YZ-nya. Maka untuk mencari nilai Rx, kita harus mencari nilai komponen Y-nya dan komponen Z-nya, gitu. Ini karena ada 3 buah beban, maka M-nya kita bikin sebagai indeks. Jadi di sini nanti akan ada 3. Jadi kalau dijabarkan menjadi panjang. M1, Y1 kuadrat plus Z kuadrat ditambah M2, Y2 plus Z2 kuadrat plus M3 enggak muat. M3 Y3 plus Z3 kuadrat gitu. Karena kita punya 3 beban, maka kita bikin 1, 2, dan 3. Kenapa kita pakai 3? Karena yang ditanyakan adalah momen inersia sistem. Sistem itu kan terdiri dari beberapa. Di sini ada 1, 2, dan 3. Maka kita hitung 3-3-nya. Sistem. Kemudian tinggal substitusi aja nilainya. M1 itu 2. Y1 itu berarti yang mana? Yang ini ya? Nah ini, 5. Kemudian Z-nya yang mana? Z1 itu yang ini Z. 2. M2-nya 1. Kemudian ini 0. Ini gampang ya, tinggal substitusi aja. Tapi kalau nggak tahu ceritanya, pusing juga sih. Ini 2. Kemudian ini 2 sama min 2. Oke, tinggal diselesaikan. 25 plus 4 kali 2. 29 kali 2. Ini 0 sama 9 dikali 1 jadi 9.
Ini 4 sama 4 kali 2 berarti 16. Ini 27, ini 58, berarti 83 ya. Ya. Ini 25, ini 58, jadi 83. Satuan dari momen inersia adalah kilogram. Apa satuan inersia? Jadi kita melihat dari rumusnya ya. Ini kan massa itu kilogram. Kemudian kalau jarak itu massa ya. Karena dia dikuadratkan jadi massa kuadrat. Jadi satuan momen inersia kilogram meter kuadrat. Oke. Gampang ya ternyata soal nomor 5. Nanti untuk IY juga sama. Untuk IZ juga sama. Yang diganti adalah ini. Ini kan X. Kalau X dia nyari YZ. Kalau nyari Y berarti ini X sama Z. Dan seterusnya. Ini nggak saya lanjutkan. Silakan kalian lanjutkan sendiri. Ada pertanyaan untuk soal nomor 5? Gak ada ya, gampang ya soal nomor 5 ya. IY sama IZ-nya silakan dikerjakan sendiri. Kita lanjut ke soal nomor 6. Soal terakhir adalah soal mengenai sumbu cakram. Apa ini ceritanya? Dua cakram berputar pada sumbu yang sama, cakram A bla 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 bla, cakram B bla 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 bla, kemudian dihubungkan tanpa adanya torsi eksternal sehingga menjadi satu kesatuan. Oke. Berapakah momen inersia? Oke. Ini sama kayak impuls dan momentum ya. Jadi ini pertama dianya memutar sendiri-sendiri, kemudian bersatu. Kalau kayak gini kita bisa menggunakan hukum kekekalan. Kalau dalam kondisi dia berputar, kita menggunakan hukum kekekalan momentum sudut namanya. Momentum juga ya. Kalau kemarin momentum biasa, momentum di impuls dan tumbukan, ini momentumnya di sudut. Di mana sesuatu yang di final sama dengan sesuatu yang di mula-mula. Final sama dengan inisial. Atau dibalik juga bisa. Mula-mula, momentum sudut mula-mula harus senilai dengan momentum sudut akhir. Tidak ada perubahan. Di mana pas dia mula-mula, dianya berdiri masing-masing, atau saya bikin LA, LB, kemudian yang final dianya bersatu. Saya bikin L aksen aja. Kalau dijabarkan ini menjadi IA omega A, ini IB omega B, yang ini bersatu. Kalau dianya bersatu berarti masanya dijumlahkan. Dan ini jadi W aksen ya, omega aksen. Oke. Sama kayak hukum momentum kemarin, impuls dan momentum kemarin. Yang ditanyakan apa sih di sini? Momen inersia cakram B, berarti yang ditanyakan yang ini. Yang lain berarti sudah harus diketahui. Oke, ini gimana caranya? Ini ada IB juga di sini. Berarti kita kumpulkan IB-nya ke sebelah kanan semua ya. Karena ada dua, kita nggak bisa mencarinya secara bersamaan, maka kita kumpulkan. Ini dijabarkan dulu menjadi IA W aksen plus IB W aksen. Dan kita pengen cari IB ya, kita kumpulkan IB-nya ke sebelah kanan semua ya. IB WB aksen dikurang IB W aksen. Ini IA W aksen dikurang IA WA. Ini di mana? Diapakan ini namanya? Apa saya namanya lupa, ini diapakan ini namanya? Gini ya, yang ditanyakan adalah IB
maka IA W aksen WA WB min W aksen. Oke, tinggal disubstitusi. IA itu nilai inersianya adalah 3 kg 3,4 kg meter kuadrat. Terus W aksennya berapa? Setelah bersama-sama dia menjadi 2,4. Ini salah ya, ini WA-nya berapa WA? WA-nya 7,2. WB-nya mana WB-nya? Ini WB-nya 9,8. W aksennya 2,4. Oke, tinggal diselesaikan. Dapatnya berapa? Tinggal dihitung ya berapa itu. Nah, hasilnya berapa? Saya nggak tahu. Minus 2,20. Nah, pokoknya kalian hitung sendiri ya, itulah hasilnya. Ada pertanyaan untuk soal nomor 6? Nggak ada, gampang ya. Ini menggunakan kalian. Ya, silakan. Itu kan tanpa adanya torsi eksternal. Itu torsi eksternal maksudnya apa ya? Oh, berarti kita tidak memperhitungkan torsinya tanpa adanya torsi eksternal. Tanpa adanya torsi eksternal. Berarti torsinya cuma torsi di A, torsi B, dan tidak ada torsi yang ketiga. Sebenarnya kalau mau merujuk menggunakan hukum torsi bisa. Jadi ini menggunakan torsi A, torsi B, salah. Gini jadi. Sigma torsi sama dengan 0 atau torsi A ditambah torsi B sama dengan 0. Kemudian diselesaikan. Kalau torsi itu kalau dianya bergantung terhadap, jadi ini IA alpha A plus IB alpha B. Kalau nggak ada torsi internal berarti dia tidak ada torsi yang ketiga, torsi C. Jadi gini aja, IA alpha A plus IB plus alpha B. Gitu. Bisa menggunakan jalan ini, harusnya jawabannya sama juga. Tapi sebenarnya ini sudah ngasih tanda kalau sebenarnya nggak usah nyari pakai hukum torsi. Lebih baik menggunakan hukum momentum sudut. Kalau dia tidak ada torsi internal, berarti dia cukup torsi A dan torsi B aja. Ada pertanyaan lagi yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, cukup sampai di sini aja. Tadi sudah saya kasih satu kisi-kisi UTS 3 tahun yang lalu. Kita absensi dulu. Pertemuan kita ke-7 ya, betul. Tanggal 5. Oh iya, jadi mulai minggu depan kita tutorialnya cukup hari Kamis jam 9 aja karena sudah kembali normal ya. Jadi tidak ada lagi tutorial seminggu 3 kali. Jadi silakan, kalian akan lebih punya banyak waktu luang. Afringga, Lauren, Wiwin, Dewi. Enggak hadir, Pak. Hadir, Pak. Ada semua ya.
Ningsi Fadila Afrida. Fadila hadir, Pak. Inti hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Gusti Rifki Nazmi. Rifki hadir, Nazmi Pak. hadir. Gusti nggak ada? Gusti hadir, Pak. Oh, ada. Yohanes Muhammad Vicky. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Soal kalian sama ya bertiga? Beda orang tapi. Saudara kembar, Bagas, Pak. saudara kembar. Bagas Abram Ardelia. Ardelia hadir, Pak. Hadir, Pak. Nah ini beda. Bagas suaranya beda. Heru Ria Akbar. Heru hadir, Pak. Ria hadir, Pak. Abram ada. Asyana Fadila Fernando. Tasya hadir. Hadir, Pak. Mana Fernando? Hadir, Pak. Ada. Alvin Roisna Bambang. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Tufel, ada Tufel? Ada ya tadi ya? Hadir, Pak. Robi Irfan Faiza. Faiza Pak. hadir, Pak. Irfan Faiza hadir, Pak. Robi. Hadir, Pak. Ada. Elkana Sandi Muhammad. Iya, hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir semua, Pak. Fadel Oka Koida. Hadir, hadir, Pak. Roida hadir, Pak. Hadir semua, Pak. Ariel Reli Marwahal. Ari hadir, Pak. Reli ada juga. Leli hadir, Pak. Bagus. Sylvia ada tadi ya. Ada ngegas. Sylvia ada. Sylvia hadir, Pak. Hadir, Pak. Ada dua-duanya. Nah, ini kok absennya setengah, oh, nggak ada duanya. Tapi mana? Jessica Armida. Armida hadir, Pak. Jessica hadir, Pak. Rahel Suci. Hadir, Pak. Rahel. Ini kemarin kalian hadir gak Rahel sama Suci? Ini kelewatan kemarin absennya. Kemarin hadir, Pak. Suci hadir. Rahel? Hadir, Pak. Oh, hadir. Oke. Oke, demikian saja kelas kita hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Nah, iya, lupa di screenshot. Stop presenting.